Maaf, barusan putus internetnya di hotel. Jadi terkait dengan pola integrasi tadi, pola peran dari Dinas Kominfo, itu ada di PP 18 tahun 2016 ya, peraturan pemerintah tentang perangkat daerah, pasal 120, bahwa di ayat satunya ya, bahwa pemanfaatan sistem informasi ya terintegrasi ini itu harus dilaksanakan dengan teknologi berbagi pakai, ya kan? Berbagi pakai. Jadi tidak sendiri-sendiri. Berbagi pakai ini bisa macam-macam ya. Bisa internal Pemda, ini bentuk sinerginya. Kan Pak Ibing tadi bilang antara sinergi antara Pemda dengan Kementerian Kominfo ya, itu udah di luar. Luar Pemda ya. Nah, itu adalah bentuk, salah satu bentuk. Jadi bisa internal Pemda, antar dinas ya, kemudian Pemkab, Pemprov dengan Pemprov ya, di dalam satu provinsi bisa terjadi sinergi, bisa juga dengan Kementerian Kominfo gitu. Nah, sinergi-sinergi ini harus dijalin memang dan sangat penting, ya kan? Kenapa? Karena kebutuhan kita ini untuk IT ini memang sangat-sangat besar ya, ya mahal ya. Makanya perlu kerjasama. Ya. Kalau misalkan sinergi yang kita bangun dengan Kementerian Kominfo, kami ini melayani Bapak Ibu terkait dengan sinergi untuk sesuai amanat SPBE ya, itu kita kementerian sebagai penyedia infrastruktur nasional, infrastruktur TIK ya, bukan infrastruktur jembatan, infrastruktur TIK untuk nasional sama aplikasi nasional, aplikasi umum. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan perlu Pak, saya nggak punya server Pak gitu, saya perlu VPS Pak, virtual private server. Nah, perlu server nih dari Kementerian Kominfo bisa nggak? Ya bisa, memang itu kami hadir untuk melayani Ibu mendapatkan virtual private server. Bayar nggak? Nggak bayar ya, gratis. Semua didanai dari Pak Hashim, sepertinya gangguan internet. Kita tunggu dulu ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. maaf ya Bapak Ibu ya, putus. Kayaknya penghuninya makin lama makin banyak ya, semakin siang semakin banyak yang hadir nih di hotel. Jadi ini ya, saya mau ganti pakai tethering aja ya, supaya nggak putus-putus lagi. Sebentar Bapak Ibu ya, saya pakai tethering, pakai seluler aja. Seluler, mudah-mudahan tidak putus lagi daripada putus-putus terus. Kita mau ganti ya, udah pakai tethering. Baik, maaf ya, biasa ini gangguan. Sekarang udah pakai tethering. Jadi Bapak Ibu terkait dengan tadi sinergi tadi, jadi ada di PP 18 ya, tahun 2016 tentang perangkat daerah, itu turunan dari Undang-Undang Pemda ya. Kemudian di pasal 120 ayat 1 dan ayat 2. Kenapa harus Dinas Kominfo itu sifatnya transformasi digitalnya harus sentral ya di Pemda ya. Tidak boleh ada pesaing, apalagi data centernya sampai ruang server, tiap-tiap dinas punya server sendiri-sendiri. Nah, itu berarti udah nggak pas ya, mesti sentral di
dikelola oleh Dinas Kominfo semua. Gitu. Nah, peran ini nanti akan dikerjasamakan, sinergikan dengan Kementerian Kominfo. Gitu. Semua data-data itu berbagi pakai, bisa berbagi pakai tingkat provinsi, bisa berbagi tingkat nasional. Nah, ini kan nasional, maka kami menyediakan server ya, infrastruktur, server, kemudian menyediakan aplikasi, kayak gitu. Aplikasinya aplikasi umum ya. Kalau server, jadi kita melayani Bapak Ibu itu pakai cloud system. Jadi infrastructure as a service, platform as a service, sama application as a service, software as a service ya. Nah, memang dibatasi di SDPE bahwa yang aplikasi umum itu memang wajib nanti ditempatkan di data center nasional. Ya, kami data center nasional sinergi, kami mempersiapkan ini timnya, tim infrastruktur yang bekerja berat ya untuk menyediakan data center nasional untuk Bapak Ibu. Yang kami bangun di Jabodetabek satu, di Cikarang ya, satu data center dengan tier 4 ya, levelnya tier 4. Kemudian yang di Kalimantan Timur ya, sementara lokasi di sana ya, itu tier 3. Ya, jadi atau kalau di tempat Bapak Ibu bukan data center ya, mungkin ruang server ya. Kalau yang saya sebut kalau data center itu berarti levelnya sudah tier 3 atau tier 4 ya. Kalau di bawah itu tier 1, tier 2 itu ya masih ruang server kali ya. Nah, itu. Jadi secara fisik berbeda ya kan. Kalau yang tiernya tier 0 itu namanya ketar-ketir. Mungkin listriknya jadi pengelolaannya ketir-ketir terus ya. Baik, jadi sinerginya gitu. Bapak Ibu, bagaimana Pak kalau cara meminta VPS-nya? Bapak Ibu di layanan.kominfo.go.id layanan di situ klik Puspita ya, tombol Puspita, pusat penitipan data. Itu sebenarnya layanannya layanan VPS ya. VPS. Jadi VPS-nya virtual private server bisa digunakan macam-macam untuk nyimpen data bisa, bikin website bisa, ya kan? Macam-macam di situ bisa. Ya, tidak berbayar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penting karena masa mau bikin satu server aja masih harus pengadaan dulu. Ya, nanti pengadaan 1 bulan lagi ya, lama juga itu. Nah, itu pentingnya sinergi antara Pemda dengan pemerintah dengan Kementerian Kominfo, kan? Sinergi itu sudah ada dijabarkan dalam Perpres SBE ya, sudah ada di situ. Dan juga di situ di lampirannya Bapak bisa lihat tentang rencana strategis e-government nasional ya, di lampirannya ada. Bagaimana peran-peran kami, peran-peran Bapak Ibu semuanya, ya peran Dinas Kominfo ya, itu ada di sana ya untuk bisa bersinergi dengan Kementerian Kominfo maupun dengan yang lain. Nah, itu yang kita harus jalin ya. Sinerginya bisa dari sisi hardware, bisa dari sisi software, ya, bisa dari sisi brainware. Seperti ini ya, kita sinergi dari sisi brainware ya. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas SDM gitu. Ya. Dari sisi SDM kapasitas tadi kita bicara hardware ya, software nanti aplikasi umum. Bapak Ibu yang mau bikin aplikasi yang memang kok bagus ya aplikasi umumnya, seperti aplikasi umum ada di 8 ruang lingkup ya di SIPE itu masuk aplikasi umum. Nanti perlu didaftarkan dulu ya kalau mau jadi aplikasi umum, misalkan ke Menpan untuk dilegalisasi menjadi aplikasi umum. Kalau aplikasi umum wajib ditempatkan di data center nasional, ya. Kalau aplikasinya khusus nggak dilarang juga, tapi tidak wajib ya. Mau dipakai diinstal di lokal boleh, ya. Mau diinstal di tempat data center nasional juga boleh ya, nggak masalah ya. Mau ditaruhnya sih. Nah, itu untuk aplikasi yang khusus ya. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan sinergi dari sisi apa tadi?
software ya, firmware juga. Kalau software ada juga layanan big data ya. Ini hari ini di hotel lagi mau bahas juga tentang penganggaran untuk big data as a service untuk analitik processing. Big data analitik ya, Bapak Ibu mungkin perlu social trend analysis kayak gitu ya, mungkin Pemda harus bayar sekian puluh juta ya itu bisa dapetin, makanya kami akan memberikan layanan itu juga ya, big data as a service untuk big data analytics ya. Nanti Bapak Ibu dapat akunnya ya untuk mengolah data-data, tapi datanya harus ngumpul dulu di data center nasional. Kalau data daerahnya nggak ngumpul, nggak bisa jalan juga ini ya big data analytics-nya gitu ya, meskipun sudah diinstal, karena nggak ada datanya nggak bisa dijalankan juga. Nah itu juga yang jadi pentingnya kenapa harus kita tuh berbagi pakai data ya. Jadi kalau kami nasional ingin tahu trending topik ya di nasional ya, dari semua kabupaten kota dikumpulin, dianalisis dengan big data analytics, hasilnya keluar kayak seperti itu. Itu yang sinergi-sinergi yang bisa digunakan ya oleh Pemda Dinas Kominfo dengan kami yang ada di secara regulasi juga bisa. Regulasi kami ada di Kominfo ada Direktorat Tata Kelola ya terkait dengan regulasi. Regulasinya bisa disinergikan juga untuk membuat regulasi-regulasi yang ada di pemerintah daerah. Apalagi ya Bapak Ibu ya sinerginya. Nah, sinergi internal sendiri di Pemda, peran untuk tadi ya dengan dinas lain, bagaimana sih memposisikan dinas lain? Ya, dinas lain itu Bapak Ibu sebagai user, gitu ya, sebagai pemilik proses bisnis, ya kan? Sebagai pemilik data itu mereka. Itu bukan tugas yang ringan gitu ya. Sebagai pemilik data ya, sebagai data produsen data ya, data owner, pemilik data. Jadi mereka kan titip data di Dinas Kominfo ya, titip data. Mereka tidak punya sistem tapi nitip datanya di sistem yang dibangun oleh Dinas Kominfo. Ya. Dengan kolaborasi tadi ya, sistemnya tidak harus ada fisiknya ada di Pemda, enggak. Yang penting layanannya nyampe ke dinas-dinas yang lain. Meskipun sistemnya itu berbagi pakai. Sistemnya ya, contoh misalkan kami punya sistem email yang multi domain. Ya. Email server itu bisa dipakai untuk multi domain. Jadi semua domain kabupaten kota bisa pakai satu server email, ya kan? Jadi Bapak Ibu di Dinas Kominfo tidak perlu mengelola email server masing-masing ya. Pertama memang ribet gitu ya, karena ribetnya itu bukan karena nginstallnya cepat, tetapi banyak diserang oleh hacker-hacker email ini. Nah itu kadang-kadang bikin banyak spam, nah itu bikin pusingnya di situ tuh. Ya spamnya banyak lah, email servernya sering ngehang gitu ya karena diserang terus. Makanya itu kita bisa berkolaborasi, server fisiknya satu dipakai oleh seluruh kabupaten kota yang ada. Itu akan sangat-sangat efisien. Itu kolaborasi dari sisi platform ya, aplikasi juga seperti itu. Nah ini perlu memang membiasakan diri ya untuk bisa bersinergi tadi. Ya, kalau landasan hukumnya sih sudah ada ya, secara tadi di PP 18-nya tentang perangkat daerah itu sudah tercantum di situ ya, bahwa memang dilaksanakan itu urusan terkait dengan urusan ya, urusan Kominfo memang seperti itu. Baik, itu mungkin secara singkat ya seperti apa kira-kira sinergi atau kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Kominfo, gitu ya. Nah, seperti apa tugas-tugas di Pemda? Nah, ini kami memang menyusun itu ya terkait dengan urusan konkuren, ya. Nah, urusan konkuren ini memang kami menyusun peraturan Menteri Kominfo-nya terkait urusan konkuren. Urusan apa aja yang antara Pemda ya, Dinas Kominfo dengan Kementerian Kominfo, dia ada di urusan konkuren, ya. Nah, ini jadi urusan konkuren ini menjadi hak ya untuk yang bisa dilakukan oleh Dinas Kominfo. Ya. Ada 14 untuk yang Aptika ya.
Ada 2 sub urusan, Aptika sama IKP. Kalau yang untuk Aptika ada 14 ruang lingkup, ya. Nanti kami akan sosialisasikan untuk ruang lingkup, termasuk salah satunya nama domain ini. Ini dari nama domainnya satu ruang lingkup dari sekian banyak ruang lingkup, 14 ya. Itu yang bisa nanti kita sinergikan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau ada masalah apa atau gitu, bisa kontak aja ke kami. Demikian ya, secara singkat. Kalau sinerginya nanti gimana prakteknya, wah pasti lama lah ya. Banyak itu, dan harus praktek juga gitu ya Bapak Ibu ya. Siap. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ibu? Ya, silakan diaktifkan mic-nya. Sudah bisa ngaktifin belum mic-nya? Ya, udah bisa nih. Partisipan bisa unmute sendiri. Ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau misalnya tidak ada, kita sesi foto bersama dulu karena dari tadi pagi belum ambil foto. Mohon diaktifkan kameranya. Ini masih banyak peserta yang belum aktif kameranya. Dari Ngawi, Trenggalek, Gianyar, Indragiri Hulu, Murung Raya. Ini ada 2 halaman ini. Ada 3, Pak. Ada 53 peserta ya? sekarang. 53, oh iya. Katanya ada 2 halaman. Oh, karena nggak semuanya mengaktifkan ya. Jadi hanya 2 halaman. Ini halaman fotonya, video ini. Dari Banjar, kemudian Mahakam Hulu, belum juga. Pontianak, Kominfo Pontianak masih ada. Gianyar. Ya. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah bisa? Oke. Oke ya, saya ambil dokumentasi dulu. Kamera tidak tersedia, lanjut aja. Baik Pak, dari Asahan. Asahan, ya. Oke, kita ambil ya, kita mulai ya. Untuk halaman pertama, 1, 2, tunggu ada Bapak yang belum duduk dari Pak Rokan Hulu. Dari Rokan Hulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, halaman berapa tuh? Itu tadi halaman pertama Pak, ini yang kedua. Iya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Halaman ketiga. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Sudah Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Ya. Ini berarti selanjutnya ini ya, praktek itu ya, pendaftaran ya? Benar Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau ini mau nanya langsung email nomor saya ada di sini ya. Saya tulis di chat room ya. Oke. Nomornya ini udah saya tulis di chat room, nomor WA saya. Ya, silakan kontak, saling diskusi, tanya, ya kan? Terkait dengan layanan, mungkin kalau layanan yang langsung, ya kalau misalkan baru daftar kayak gitu, nanya langsung ke helpdesk ya. Nanti kalau misalkan ternyata ada komplain atau apa gitu bisa ke saya. Nah, gitu ya. Kalau misalkan lama, misalkan kok nggak ada ini baru nggak ada respon kayak gitu ya, baru ke saya. Itu nomor WA saya ya, 081 319 588 53. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sukses untuk fintech-nya. Harus coba ya. Belum bisa dikatakan berhasil kalau belum tampil ininya tadi, ISP config ya. Tadi itu sudah ada yang selesai tuh. Harus muncul seperti itu ya. Ada dashboard ISP config-nya. Ya, mohon maaf atas segala kurangan. Saya ucapkan selamat untuk fintech ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, sukses semuanya.